Allah kasih saya hidup kedua yang jelas. Kenapa? Karena saya di reject. Saya belum saatnya untuk pulang gitu. Udah, kamu saya kembalikan lagi. Saya kasih kesempatan hidup kedua kan. Terus terang, dengan di CPR kamu nggak respon, dokter ngomong kemungkinan bapak nggak selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Chef Aryo Pramu di The Cooking Rockers. Ini adalah hidup saya kedua dan saya ingin berbagi cerita tentang kisah penyakit diseksi aorta, penyakit jantung, tapi bukan jantung, adalah pembuluh darah besar yang pecah di dalam tubuh saya. Dan saya ingin berbagi cerita kepada all netizen, kepada seluruh masyarakat Indonesia agar aware terhadap diseksi aorta dan juga darah tinggi. Ikuti pengalaman saya dan cerita saya. Diawali ketika itu, saya itu terobsesi dengan badan yang kekar, gede, macho, anak motor, pakai Harley, badan mesti gede, tangan mesti kayak pohon. Akhirnya saya olahraganya tinju, pakai samsak saya beli, kemudian freeletics. Kalau lihat pagar, lihat trotoar, lihat jalanan, pasti saya push up. Bahkan saya bisa push up satu hari bisa 300 kali. Dicicil tapi ya. Tapi kesalahan saya adalah saya lakukan pada saat darah tinggi. Nah, jadi ada dua orang memahami darah tinggi nih. Pertama adalah dia tahu darah tinggi itu berbahaya, tapi dia cuek. Yang kedua, dia nggak tahu kalau darah tinggi itu berbahaya. Dan dia tidak tahu informasi mengenai apa itu darah tinggi, resikonya apa, nggak tahu. Nah, saya tipe yang kedua, yang emang nggak tahu bahaya darah tinggi dan nggak tahu informasi efek dari darah tinggi itu apa. Itu saya lakukan terus sampai badan saya gede. Oke, suatu hari di tahun 2019 saya nonton Kahitna sama istri saya. Nah, disitulah dalam keadaan badan sehat, tidak punya penyakit, senang, habis senang-senang, pagi jam 7:30 ya, 7:30 pagi serangan itu. Serangan jantung itu rasanya subhanallah ya? Saya nggak mengulang. Tahu rasanya tangan lepas, kaki lepas dari badan? Nah, begitu rasanya. Sakitnya tidak terhingga, menjerit, dan rasanya kiamat sekali. Dan rasanya wow, subhanallah, nggak mengulang lagi. Bawa ke IGD gitu. Lalu saya bawa ke IGD, ditangani ya IGD kan, namanya juga IGD dan tidak ada spesialis jantung dan kita tidak tahu bahwa itu adalah jantung. EKG bagus. Nah, di EKG bagus. Sarafnya kena nih. Saya ke rumah jepit di sini Fatmawati, malah disuruh pasang ring. Wah, kok cepet banget diagnosanya. Oke, kemudian ada masa-masa di mana saya sudah merasa baik ya, karena badan itu kan akan survive ya, akan menemukan jalan kehidupannya sendiri sehingga dia mencari jalan sehat. Nah, saya sudah sampai di fase badan saya lebih kuat daripada penyakit saya. 2 bulan kemudian. Kemudian saya ke Jogja. Ada tugas bikin restoran di sana, ada teman kita lagi survei di sana. Pak, apa teman saya bilang, badan saya sudah tidak kuat. Akhirnya saya ambruk di Surabaya. Di rumah sakit Premier. Kemudian dirawat kamu di situ. Saya dirawat berapa hari ya? Berapa hari? 3, 4. Seminggu lah ya? 1 minggu ya. Didiagnosa, ternyata terdiagnosa diseksi aorta kronik DeBakey tipe A1A. Jadi saya diseksi aorta tipe A DeBakey Stanford. Dan kamu nggak punya asuransi? Saya nggak ada asuransi, kebayang dong. Karena aku tanya, punya nggak asuransi? Belum pernah nggak pernah sakit soalnya. Jadi nggak prepare punya BPJS gitu. Oke. Terus rumah sakitnya kan nggak sanggup dia untuk rumah sakit operasi. nggak sanggup. Akhirnya saya memutuskan untuk pulang ke Jakarta dan badan saya survive lah ya. Membaik ya, quiet good gitu ya, membaik. Saya bermotor, saya masih wira-wira naik motor, masih touring pendek dan lain-lain. Kurus sih memang ya, tapi sehat kurus, kelihatannya. tapi sehat gitu. Kemudian saya minum obat. Tetap obat sih, Perio. Beberapa Uperio obat. 100. Itu obat membantu banget, mahal banget ya. Dan itu masuklah era COVID ya. Ya, kamu sempet sih ke rumah sakit kan? Pusat Jantung Nasional, sempat kita. Sakit, Pusat Jantung Nasional Harapan kita waktu itu. Cuman karena harusnya kita tindak lanjuti. Dan sudah didiagnosa, memang mengidap diseksi aorta. Harusnya kita lanjutan kronik. Ya.
Diseksi aorta kronik bagian tipe A Stanford. Sudah didiagnosa begitu. Tapi Masuk COVID. saya nggak pede dioperasi. Ikhtiar lah ya. Apalagi tim dokter sudah bilang, ini resiko dari operasi ya, udah begini-begini. Mental saya nggak cukup. Akhirnya saya berdoa selama Istikharoh lah 1 tahun, kebetulan Selama masuk setahun eranya ya. COVID. masuk era COVID itu Lagi. saya istiqoroh setahun itu. Sholat minta kecondongan hati, apakah saya harus di meja operasi atau alternatif. Tunjukkan saya ya Allah, kalau memang aku harus operasi maka kuatkan aku, kuatkan mental aku, kuatkan hatiku dan pikiranku untuk menuju meja operasi. Teman-teman pro dan kontra gitu ya. Tapi kebanyakan dari kedokteran itu harus segera dioperasi. Nggak bisa diperbaiki hanya dengan minum obat Dan atau hasilnya saya belum pede. Akhirnya yang saya lakukan adalah selama setahun setiap malam Robi. saya sholat istiqoroh. Ya Allah, berikanlah aku kecondongan hati. Apakah aku harus di meja operasi atau tidak? Pada suatu hari kan masuk COVID ya. Wah, tambah sehat itu. Tahu-tahu ngedrop. 3 bulan lah, Habis 4 Idul bulan. Adha, latihan buat masak Idul Adha, syuting. Bawa kambing kamu bilang ya, Saya bawa moto kambing 1 ekor. Duk, situ. disitulah Berasa saya drop berasa terus ya. Drop Bulan Juni deh starting. jatuh. Dan singkat kata saya masuk ke Rumah Sakit Jantung Harapan kita. Itu September. hanya klinik September. ya? Apa ya? Hanya ke poliklinik ya. Iya, kita bilang kayaknya nih, aku bilang udahlah, kayaknya nggak ada ini apa, mendingan udah kita ke rumah Udah sakit deh, deh. tiap BPJS hari. udah ada, coba Bismillah, COVID juga suasana udah kondusif kan. Ya udah Bayangkan. kita ke sana bulan September. Selama 2 tahun ya. Kita ke poli umum dong, pasti diawalin poli umum dulu ya kan. Enggak, penderitaan saya tuh selama 2 tahun Iya, itu udah luar biasa. Iya, survive-nya kata Teman-teman dokter. tahu lah saya gimana ngos-ngosannya, gimana saya halusinasi tiap malam, nggak bisa tidur, berkeringat dingin, sesak napas, kayak tenggelam, tidur nggak bisa Tidur pakai terlentang. bantal tinggi mana begini, udah pindah-pindah, kayaknya udah nggak tenang Iya, tidur. dari stres sampai cuek ini istri saya dengan kondisi. Ayo dong, ayo gitu. Jadi kita ada sebelnya juga kan di awal jadi. Udahlah kita, yuk Bismillah. Terus pas ketemu dokter ya kan, waduh ini kenapa baru sekarang? Ngeliat riwayatnya, coba lihat dari dokter premier sama yang dulu kan, reportnya. Udah minggu depan di Eko ya, datang bilang gitu. Udah kita mulailah Eko, yuk Bismillah ya gitu. Itu badan kamu udah mulai nggak enak kan? Oh, udah kacau. Di Eko itu udah ngantri, kamu udah aduh nggak enak badan nih gitu kan. Terus kata petugasnya, bapak udah nggak bisa ini di Eko begini nih, pakai kursi roda, harus ke IGD. Nah mulai dari situ, Jadi dari tadinya cuma kontrol aja, dari IGD hari itu diputuskan masuk langsung terus. instalasi gawat darurat. Bahkan kata dokter akan segera operasi. Jadi sekitar 10 hari ya kamu, dari mulai tanggal 21 operasi harusnya tinggal 30, jadi tanggal 1 Oktober kamu operasi. Terus tanggal 26, gue inget dokter 26 kamu apa nih? 26 September kamu harus ini ngumpulin darah, kamu kan O+. Udah kan kamu bikin pengumuman kan buat teman-teman yang bisa nyumbangin darah, karena kita butuh banyak untuk operasi kamu nih, operasi besar, kompleks banget karena tipe 1A itu yang dari jantung ke atas itu ascending aortanya, terus robek-robekannya ke bawah. Nah, dari sisi saya tentang hasil dari sholat istiqoroh itu adalah kemantapan hati. Nanti boleh lihat foto saya lagi tersenyum menyambut kamar bedah operasi. Jadi nggak ada rasa takut sedikit pun, karena saya sudah tinggalkan istri saya, anak saya, keluarga, harta, semua sudah saya tinggalkan. Hanya Allah semata. La haula wala quwata illa billah. Disitulah tauhid itu begitu kuat sekali sehingga saya mantap untuk maju ke meja operasi dengan segala resikonya. Alhamdulillah. Allah bulatkan keyakinan saya terhadap berserah diri, dan Allah berikan saya kemantapan. Memang saya harus melewati operasi ini gitu. Karena begini analogi, kenapa, apa perbedaan operasi kedokteran dengan alternatif ya? Dua-duanya sama baik, kesembuhan bisa didapat dari mana saja. Tapi alternatif lebih kepada pasrah diri, kemudian introspeksi, berdamai dengan penyakit, berdamai dengan situasi dan keadaan, mengontrol emosi dan pendalaman hati, dan ya gitulah, lebih kepada introspeksi ya, lebih kepada agama, ketenangan, kemudian kepasrahan, kepercayaan kita kepada Allah, tauhid kita.
Itu alternatif. Tapi kalau kedokteran, masalahnya saya ini, jantung saya ini sehat. Tapi saluran aorta saya jebol. Kalau jebol itu nggak bisa dipijit, dielus, didoain itu nggak bisa. Jebol ya harus diganti. Ibaratnya ada apa talang Pipa air paralon gitu, di dalam. talang airnya itu bocor kan nggak bisa dipijit dari luar, bocor tuh harus digunting, Dioperasi. diganti onderdil baru, dipasang, dijahit. Jadi begitu analogi tentang kenapa saya memilih kedokteran sebagai langkah operasi, karena memang organ-organ dari Udah robek, diseksi nggak aorta bisa saya diganti. sobek, mau bagaimana? Di dalam itu salurannya sobek, keplek gitu, terus dipijet gitu, ya nggak bisa. Jadi memang harus digunting. Nah ini teman-teman dari Australia juga menyayangkan, tapi karena saya paham, karena mereka sangat peduli dan lain-lain, tapi saya harus memberikan penjelasan bahwa organ saya rusak dan memang harus diganti. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan hati, kekuatan pikiran, keimanan, ketauhidan yang luar biasa, sehingga saya berani untuk memutuskan operasi. Dan kasus saya ini kasus yang berat. Hasil CT scan, kan ada CT scan aorta sama nanti CT lihatin scan. gambarnya ya. Jadi tuh Masya Allah ya, bagus banget ya. Maksudnya dari jelas banget kita bisa ngelihat semua organnya dan robekannya jelas banget. Jadi bagian atas robeknya yang di sini, terus yang menurun, ascending naik, terus bawah sampai robek di bawah. Dan ada kecenderungan sini. Makanya kamu kan sering ngeluh di sini kan? Iya, sakit di sini. Sakit Kalau sini saya karena dia di sini kanan. dia nekannya ke atas gitu. Dan operasi memang lama. Kamu tuh 3 jam 16 menit kata dokter. Coba bagus. gini ya, saya mau cerita tentang ketika saya diputuskan untuk operasi. Ya Allah, besok hari Kamis saya mau operasi, Jumat. tapi ternyata nggak jadi. Saya udah bikin pengumuman minta darah kepada netizen, tapi qadarullah jatuhnya di hari Jumat yang agung. Barokah insya Allah. Akhirnya saya bilang, besok hari Jumat, di hari Jumat yang agung ini, di Instagram saya ada tuh, di hari Jumat yang agung ini saya minta dibacakan nama saya Haryo Probogiri bin Suyono Pramu selepas sholat Jumat, agar dimudahkan operasinya, agar diangkat penyakitnya kepada netizen yang saya cintai. Saya minta doa tulus sekali sama teman-teman, sama netizen. Alhamdulillah, doa semua di dalam Masya Allah. komen-komennya. Masya Allah ya, dari yang tidak kenal, kalian adalah orang-orang yang peduli gitu dengan keadaan saya gitu ya. Alhamdulillah. Jadi kesembuhan saya ini juga karena akibat doa dari netizen, doa yang baik ya. Gitu. Donor berbondong-bondong datang, Donor ya Allah, berbondong-bondong Masya datang Allah. gitu. Dimudahkan sekali lah ketika Allah menjawab, yes, kamu meja operasi ya. Bubu, Allah mudahkan semuanya. Bantuan darah dari orang yang tidak kita kenal, orang yang netizen. soleh-soleha semua yang pada datang. Soleh-soleha Masya Allah. semua yang datang, Masya Jauh-jauh ke Jakarta Barat, ke PMI, terus mau nyumbangkan gitu ya Allah, itu Iya. saya apresiasi banget. Jadi badan saya ini banyak sumbangan dari orang-orang soleh dan soleh, Masya Allah ya. Itu luar biasa dan dimudahkan sekali. Semuanya lancar. Ya kamu tapi sempat operasi 2 kali. Ya udah, pokoknya ya, ini ketika di meja operasi, Pak, Nanti- saya nanya, kenalkan saya si A, si B, kami dari tim anestesi. Oh, bius ya. Apa ambil ketawa-ketawa kan? Ya kan orangnya gitu ya, bercandaan terus. Biusnya apa? Ah, ntar dikasih tahu, ntar bapak pakai lagi. Apa gue pemakai? Gue bilang, di kamar bedah masih bercanda begitu. Bapak pakai biusnya Michael Jackson. Hah? Yang bikin tidur itu? Iya, karena cerita si dokter anestesi. Iya Pak, karena obatnya suka disalahgunakan karena efeknya itu deep sleep katanya. Wah gitu ya? Udah ya Pak ya? Sopo. Siap? Di anestesi? Siap. Aku bilang begitu. Aku udah telanjang itu, udah pakai baju operasi lah. Oke ya, kita hitung ya. 3, 2, 1. Udah gelap tuh. Terus 1, 2, 3 bangun. Jam berapa? Jam berapa? Hari apa? Hah? Hari apa? Emang berapa hari saya pingsan? Udah, selebihnya nyonya nih, Menteri Keuangan yang tahu nih. Ya tanggal 1 Tanggal 1 apa? Oktober operasinya. Terus kan 3 hari kan kamu tuh ditidurkan ibaratnya gitu kan.
Terus udah diturunkan kata dokter. Dok pun juga langsung manggil kita, dokter saraf, dokter bedah, dokter jantung, dokter fisik gitu juga, dokter Kevin. Terus juga kasih tahu nih keadaan Bapak begini-begini. Kamu nih kena mild stroke. Karena operasi kamu itu cukup lama, 3 jam 16 menit dihentikan jantungnya. Kata dokter untuk perbandingan dengan penyakit koroner, dia itu paling 45 menit dihentikan. Kamu 3 jam 16 menit. Itu termasuk lama dan banyak efeknya terhadap organ-organ lain. Dan karena ya pokoknya kamu kena di atas, makanya kemarin dibilang kamu dokter kamu pakai obat saraf yang dari Rusia itu, obat dewa. Langsung beli, lumayan mahal ya kan, tapi alhamdulillah itu efeknya bagus buat kamu gitu. Udah hari keempat kamu udah mulai sadar, udah bergerak badannya kiri kanan. Itu yang pertama. Jadi sesuai schedule lah yang diharapkan bagus. Ginjal kamu memang sempat ada masalah kan? Karena kan pakai mesin pencuci darah HD hemodialisa. Itu untuk ginjal kamu tuh diistirahatkan. Jadi yang kerja mesin gitu. Kadar keratinnya kamu kan belum keluar gitu. Alhamdulillah udah keluar, urinnya bagus gitu. Nah, hari ke-7 tanggal 7-nya itu masalahnya. Kita tiap hari kan dipanggil dokter, mas suster untuk urusan obat segala macam kamu kan. Siangnya aku ditelepon, Ibu segera ke rumah sakit, segera. Aku kebetulan nginep di hotel di dekat situ cuma 5 menit kan. Terus aku jalan ke situ, aku kaget pas masuk ke ruangan, Mas Haryo di CPR. Dan kamu terbelalak ya namanya di CPR kan, dan tidak ada reaksi. Jadi waktu ditelepon itu udah CPR. Bayangin, aku jalan 10 menit ada sampai ke atas. Tuh kamu di CPR lagi, sempat diberhentikan. Jadi udah berapa kali tuh kamu CPR nggak ada respon pertama. Dan kedua, respon dokter sampai kaget. Kok bisa dok, tadi pagi saya kesini Bapak masih bergerak, maksudnya sadar sempet, ya masih ngangguk-ngangguk kayak gitu loh. Komunikasi udah bisa dengan lingkungan gitu kan. Tiba-tiba kamu drop, katanya tekanan cuma 30. Nggak bisa, dokter izin untuk operasi di tempat, bukan di ruang operasi. Karena memang ruang operasi juga penuh dan life threatening situation, kamu nggak ada waktu lagi untuk pindah, jadi barang-barang peralatannya yang pindah ke tempat kasur kamu. Aku lihat sendiri, dokter ganti baju dipasangkan, langsung disiapkan, tinggal dibuka. Aku udah kayak, kalau teman-teman bilang udah mau pingsan sebenarnya. 5 jam kamu operasi kedua. 5 jam? 5 jam. Dibuka lagi ya? Iya dibuka lagi. Kata dokter, jantungnya itu masuk darah ke blok. Akhirnya dievakuate. Selama di CPR itu, jantung kamu tuh menghitam legam. Bayangin, jadi Mas Haryo ini tuh operasinya kompleks kata dokter, termasuk yang paling sulit. Ada 3. Jadi dia pergantian katup mitral, ya, terus juga pemasangan ring, bukan ring yang di koroner, tapi ring aorta. Ibaratnya itu pintu kata dokter bagus. Yang diganti pintunya sama kusennya. Jadi ke jantungnya, itu tambahan waktu operasi. Jadi di extend lagi kamu operasinya. Ternyata itunya kurang bagus, jadi kamu harus ditambahin ring. Kemudian diganti, itu operasi bental namanya. Diganti sebagian atas aortanya yang hermi, yang arki, yang bengkok. Jadi kamu ada 3 fase yang berat di situ. Nah, bayangin pas hari ke-7 itu di CPR. Bayangin yang udah harus dipegang aja harus lembut, ini diginiin dan rusuk kamu patah. Tapi justru kata dokter dengan patahnya begitu jantung kamu tuh bisa kremes ya. Bisa diremes langsung katanya, tepat gitu kan. Tidur. Akhirnya ditiup gitu. Pokoknya gitu deh aku lihat, dan kamu udah ada respon setelah operasi gitu, dokter ganti operasi, dibersihkan. 5 jam kemudian dokter keluar nemuin kita. Bapak boleh ditengok setelah sudah ready. Kamu udah tidur lagi setelah kejadian yang luar biasa itu. Ya Allah, itu. Jadi intinya aku lewat, hampir. Kata dokter bang, terus terang, dengan di CPR kamu nggak respon, dokter ngomong kemungkinan bapak nggak selamat. Lalu gimana? Ya 50-50 kan. Makanya dokter langsung ganti baju, langsung buka lagi jahitan kamu, dibersihkan darah-darah yang menyumbat, yang ngebeku di darah di sekitar itu gitu loh, dievakuate. Jumat nggak ada kabar, Sabtu weekend ya nggak ada kabar. Kata dokter standby aja, kalau nggak ada kabar artinya bapak aman-aman aja. Makanya setiap ada telepon angkat,
Wah, deg-degan teman-teman, saudara-saudara pada di kamar, tidur di hotel, nemenin kita, ya kan, nungguin standby. Sabtu nggak ada, Minggu nggak ada, Senin pagi dong. Aku ditelepon dokter langsung ke HP, Ibu segera sini. Aku udah jalan tuh, jam 7 atau jam 8. Bapak udah bangun dan udah ngomong, udah banyak ngomong. Langsung ngomong, yang bener dokter, serius. Maksudnya bayangin, kamu aja waktu yang operasi pertama aja kamu cuman gitu-gitu sadarnya. Ini kamu duduk. Pas aku masuk ke dalam, aku kan swab udah, cuci tangan, bersih segala macam. Aku lihat dari kaca, kamu udah duduk begini, kayak gini duduk, bukannya bersender lagi, kamu duduk. Ngobrol sama dokter-dokter segala macam, orang-orang ngerumunin kamu rame di situ. Dokter Rona begini, dokter kok bisa sih? Gak tahu juga kok bisa ya. Kayaknya ini mukjizat. Bisa bangun, bayangin. Dokter itu sampai sekarang kalau ditinggal, Masya Allah. Gitu loh, bisa ngomong nggak tahu kenapa, mungkin karena dipres kali ya kata ya, jadi sumbatan-sumbatan yang ada lepas semua katanya, itu antara jok sama ini juga kali ya dok ya, kok bisa. Terus aku deketin, Masya Allah, kamu ngomong gini, bojoku Sherry Milana Daud Ratuali, wih kata dokter lengkap banget. Apa? Soalnya kata dokter kemungkinan bakalan ada amnesia, terus suaranya, bayangin 2 kali operasi itu kan artinya ya ada harusnya lebih masalah lebih berat lagi gitu kan. Pokoknya di pembicaraan kita ya Allah sampai teman-teman kita saudara, Bapak udah ini, masa sih? Ya Allah Shirley, ya Allah gitu semua pada ya alhamdulillah dicek terus lab, kamu dicek lagi CT scan kata dokter, tapi jangan euforia lagi dulu gitu kan. Takut kayak kita udah happy tiba-tiba drop gitu kan. Jadi banyak banget yang nanyain di media ya kan, gimana Mas Haryo, bagaimana ceritainnya, bingung nih. Rumah sakit juga Masya Allah sangat bagus dokter-dokternya. Aduh, wah rasanya di keren banget tidur itu kayak pengen kabur aja, kabur. Di sini ada selang, di sini nih ada codet dikit nih bekas selang yang gini. Selang, badan gue udah kayak cyborg. Ventilator, terus ini ada kabel merah, biru, hijau. Ini apa dok? Iya ini ke ginjal karena kamu ada masalah dengan ginjalnya. Iya, jadi badan gue bolong-bolong dicuci terus nih. Makanya waktu keluar nih kenapa pada nanya, kok hitam sih? Geseng kayak keluar dari oven, kurus, hilang 20 kilo ya. Ya itu karena efek di hemodialisa gitu. Efek cuci darah. Di saat itu, tapi alhamdulillah. Ketika saya mendengar vonis tentang ginjal saya rusak, saya minta bermunajah kepada Allah nih. Bermunajah itu bahasa Indonesianya apa ya? Minta sampai menangis, sampai kehabisan kata-kata lah. Ya Allah, aku tidak kuat lagi. Angkat penyakit ginjalku ini, jangan tambahkan aku penyakit yang lain. Angkatlah segera dan normalkanlah. Tahu nggak? Allah jawab apa? Ginjalku sembuh loh. Mbak. Sembuh, kreatinnya normal ya. Kantongnya udah mulai keluar cairan ya kan. Terus dicek bagus, tes lab keratininia bagus di bawah 1,4 gitu ya. Pokoknya normal. Kata dokter udah bilang, maaf ya Pak, ini ginjalnya Bapak. Kemungkinan, karena memang sebelum masuk pun kamu sudah bermasalah. Jadi gini loh, penyakit kamu itu akan efeknya ke segala organ. Iya. Ke ginjal, jantung. Jantung kamu tuh bengkak, membesar. Sampai sekarang pun membesar. By the way nih, karena Mas Haryo diganti katupnya, kalau semua pada dengerin dibunyi kayak ada jam tik 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 di sini. Kayak ada Rolex. Ada Rolex lah ya. Rolex milinya. Besi dari logam. Logam. Aku tanya kok logam ya gitu. Iya logam itu, makanya Bapak selalu minum pengencer darah karena yaitu untuk supaya dia tetap bergerak sesuai iramanya gitu. Ya, alhamdulillah alhamdulillah Masya Allah. Saya percaya bahwa Allah itu ada. Ketika kita bermunajah, kita menangis, kita minta kesembuhan, kita minta, ya Allah angkat penyakitku, jangan tambah lagi penyakitku ini. Doa ya, benar-benar doa, minta sama Allah. Gak ada yang lain-lain, itu gak ada pikirannya kepada, ya Allah angkat ini penyakit ginjalku, jangan jadi masalah. Diangkat. Akhirnya apa? Urinnya bagus, urin itu kayak persen lemon itu loh, bersih. Udah bagus. Gitu. Kuningnya bagus ya. Terus masalah saraf kamu kan memang sempat dibilang mild stroke kan, tapi alhamdulillah perlahan. Bawel. Terus karena kamu sebulan di rumah sakit kan efeknya banyak ya kan, tidur, badan kamu kurus, nggak bisa bangun, latihan, turunin kaki tempat tidur, bergerak, pakai walker. Nah ini sekarang nih Mas Haryo masih dalam tahap fisioterapi. Di fisioterapi ke-9.
Masya Allah. 12 Kita ya. kalau BPJS ngasih jatah 12 kali di ruang di gedung perawatan. Masya Allah Kebayang bagus nggak, banget. waktu rebahan itu kan lama tuh saya rebahan Ini tidur masih ya. ada di kepalanya nih apa? Ketika bangun lunglai, nggak ada tenaga untuk jatuh ya. Gini, tangannya begini. Pertama bengkak. Ya Allah dokter, emang akan begini, dia tuh begini. Kamu nggak yang kiri. Karena kebanyakan kata dokter tuh mungkin bisa jadi di sini. Kamu kan kena sarafnya sini, otomatis kena sebelah sini. Akhirnya dipindahin ini yang semuanya kan ditaruh di sini nih, pindahin ke tempat lain. Jadi kamu bawanya begini, bantal. Ya Iya. Allah, aku ngeliatnya ya Allah. Jadi dengkul ini nggak kuat menyangga badan. Bayangkan, kecil hati nggak? Pikiran Naik awam turun. saya kan, Pak saya udah jujur aja, nggak usah bohong-bohong. Saya ini lumpuh atau bukan sih Pak? Enggak, Bapak nggak lumpuh. Bapak cuma kebanyakan rebahan, makanya ototnya lemes. Kalau nggak digerakin nanti ototnya kaku, nekuk kaku, malah permanen, malah nggak bisa digerakin. Makanya Bapak harus mencoba jalan, coba sepeda. Bener saya jalanin dari 10 menit sepeda, 15 menit, naik 20 menit, 25 menit, 30 menit. Sekarang bisa begini. Lihat nih, kuasa Allah nih. Tuh, bisa jalan tuh. Juga joget tuh. Yalah. Nah, udah bisa lagi kan. Nah, dulu tuh nggak bisa tuh. Udah. Ceritanya begitu deh. Jadi, Ya alhamdulillah. nggak ada yang mungkin ketika kita sudah Allah sudah berkehendak dan rahmat itu sudah turun. La haula wala quwata illa billahil azim. Ya ada daya kemampuan manusia tanpa pertolongan Allah itu benar ada. Ya, jadi qadarullah ya, memang jodoh ya, artinya dia kan doa minta jodoh yang baik, dikasih saya yang sakit gitu. Ya saya juga terima kasih gitu. Dan istri saya di sini 24 jam mendampingi saya dengan segala daya dan upaya, dengan kesabarannya, dengan kemarahannya, dengan ketidaksabarannya, semua campur aduk jadi satu. Ya saya telan bulat-bulat gitu, tapi pengorbanannya ya Masya Allah ya. Mungkin tidak banyak gitu yang bisa kuat dengan kondisi saya yang begini gitu. Siapa sih yang mau suami sakit gitu kan ya. Siapa sih, ya saya juga nggak minta sakit, tapi dititipi sakit supaya ingat Allah gitu. Ya kita ambil efek bagusnya bahwa Kita ambil efek ini bagusnya, ya bahwa katanya pasti untuk menggugurkan dosa, pengingat mati kita, menggugurkan Iya. dosa. Terus ya hidup kedua ya harusnya kan berniat lebih baik, bahwa fokus gitu kan. Kan kita punya tujuan kemarin. Kalau saya sehat, saya mau berbuat lebih banyak lagi buat orang lain, ya kan? Iya. Yayasannya aktif lagi, berkegiatan lebih bagus lagi, baik Pokoknya kepada ini, semua orang. Allah kasih saya hidup kedua yang jelas. Kenapa? Karena saya di reject. Saya belum saatnya untuk pulang gitu. Udah kamu saya kembalikan lagi. Saya kasih kesempatan hidup kedua kan. Nah hidup kedua ini mau ngapain? Mau pencicilan lagi, mau kegayaan lagi, kan enggak. Apa adanya lah, santai aja hidup, nggak usah terlalu duniawi gitu. Pokoknya kita jalani aja di jalan Allah. Nanti Allah akan memudahkan dari segala daya dan upaya dia. Karena rezeki itu bukan uang, bukan hanya uang. Kaya itu bukan ukuran. Ya alhamdulillah kalau ada yang kaya ya, secara materi. Tapi kalau saya bilang saya sudah mengalami hidup kedua, kekayaan yang paling hakiki adalah apa? Kesehatan. Nah, itu yang paling sering diabaikan sama para orang muda. Dijaga. Masih demen minum-minum. Ngerokok, kata dokter, party-party. musuh pertama adalah rokok. Rokok ya. Ngerokok, nggak ngerokok mati juga. Iya, tapi kan kita dititipi badan untuk dijaga kan. Ini kan rahmat ini dari Allah nih. Dari kepala, kaki, kesehatan, napas, penglihatan, pendengaran kan ya. Dan itu titipan Allah gitu. Iya. Suatu hari nanti akan kembali. Nah itu jangan dibikin mabok, jangan dibikin hura-hura, ngerokok seenaknya, hahaha ketawa, begadang malam, udah deh. Itu. Aku tanya nih ke pasien-pasien, kadang kan keliling tuh Nah, kita ke kamar-kamar. Ini kenapa bisa sakit segini? Tapi banyak faktor selain dari itu. Tadi memang ngerokok, saya begadang, makan nggak jelas, nggak suka makan buah, sayur. Nah tuh, gitu kan. Rokok itu nomor 1, walaupun udah berhenti 5 tahun lalu. Iya 5 tahun lalu, itu tuh rokok itu kadang baru berasa 10 tahun loh kata dokter. Dokter itu bilang, tabungan. ini yang tidak dipublikasikan, ternyata dokter bilang, efek dari merokok itu adalah sebenarnya Pak, 10 tahun sejak berhenti itu baru hilang efeknya. Jadi
2 tahun, bukan setahun. Saya baru Dia kan numpuk, saya ada baru 6 tahun plak-plak. nih, baru 6 tahun berhenti, jadi belum lunas lah istilahnya. Residu-residunya. Oke. Kemudian penyakit jantung, saya juga baru tahu 2 bulan kemarin nih, dokter muda bilang, dokter jantung, Pak, penyakit jantung itu sifatnya progresif. Jadi kalau Bapak pernah sehat, Bapak sudah diseksi aorta nih, sudah tahu, kemudian pernah sehat, pernah kuat, dan pernah tidak merasakan apa-apa, itu sebenarnya penyakit Bapak sedang progresif berjalan terus. Makanya pas ngangkat kambing itu cetak jatuh, jelem. Segala sesuatu nggak ada yang tiba-tiba, Nggak ada yang semua tiba-tiba. berproses ya Semua kan. berproses. Cuman kita nggak ngerasa. Ini kamu nih robeknya mungkin udah lama, cuman triggernya pas waktu kita habis nonton itu kejepit kamu gitu kan. Nah padahal sebelum-sebelumnya mungkin karena olahraga kamu juga pernah accident, walaupun chance-nya memang kecil tapi tetap bisa aja. Saya pernah kecelakaan motor dulu. Geger Saya dalam ditabrak lah motor. istilahnya ya. Saya pernah ditabrak motor, motornya hancur, saya nggak apa-apa. Tapi badan saya pegel belakang, punggung saya. Tapi kan dalaman kita nggak tahu, dalaman kita geger kan. Ada yang shake gitu kan, Ada terkilir. hantaman keras, pegel-pegel doang nih punggung. Nah begitulah. Jadi, Masya Allah ya, hidupku ini banyak sekali diselamatkan sama malaikat, sama Allah. Bahwa memang ajalku belum saatnya. Iya. Iya. Itu kamu cerita tuh tadi kamu bilang waktu kamu pengen orang pada nanya nih, kamu kan kalau waktu selama ditidurkan itu kamu tuh kemana? Oh iya. Ada pengalaman experience Saya mau cerita apa ini terbang atau gimana? Gitu. Cerita spiritual ya. Spiritualnya adalah alam yang saya rasakan. Iya, tadi. Dari dibius tidur sampai bangun cuma 3 detik, Bo. Tapi aslinya berapa? 10 hari lah. 10 hari aku pingsan. Yang kamu megang ini loh, kamu bilang tadi Nah, itu. kemudian karena obat tetes hidung dari Rusia itu ampuh banget, saya teringat sepotong mimpi saya di saat saya tertidur, di tengah-tengah tidur itu. Ada sebuah tangannya keriput, kurus, kayak tangan nenek-nenek umur 70 tahun, tapi panjang-panjang. Jarinya panjang nih, panjang jarinya. Ya, dia kayak megang mangga. Nah itu jantung saya. Terus dia ngomong gitu, Haryo, lembut sekali suaranya, tidak menakutkan. Haryo, ini jantungmu ya. Terus aku jawab, iya. Saya jawab sopan karena si orang itu ngomongnya, Haryo, ini jantungmu ya. Terus saya jawab sopan juga, iya, silahkan gitulah. Silahkan mau diapain. Cuman memang saya lihat jantung saya tuh hitam, terus menetes darah gitu ya. Kayak jantung basah gimana sih kalau kita kurban itu kan kita ngelihat jantung sapi atau jantung kambing, iya begitu gitu. Cuman darahnya hitam netes-netes ke bawah. Dia pegang begini sama si orang itu. Saya cuma ngelihat sepotong tangan. Kemudian suasana itu juga kayak dimatikan lampunya lah. Udah, itu hanya 3 detik. Haryo, ini jantungmu ya. Oh iya, udah pet, selesai. Itu hanya potongan yang mimpi saya yang terangkat lagi ketika saya sadar. Makanya saya bisa cerita begini. Tapi saya tidak bertemu apalah katanya bisa melihat cahaya segala macam, tidak ada. Yang saya bisa simpulkan bahwa dalam fisik saya 3 detik, Bo. Tapi dalam dunia fana ini 10 hari. 3 detik sama 10 hari perbedaan. Dia ngerasain saya 10 hari tidur, saya ngerasain cuma 3 detik. Itulah kematian. Yang lucu nih, cerita lucu nih. Pas biusnya udah mulai sadar gitu kan, kan ada mesin monitor jantung yang titit gitu. Saya ngeliat tetangga saya tuh, wah, ada yang warna merah, kuning, hijau kan. Tahu nggak saya ngeliat apa? Oven roti. Di dalamnya ada roti gambang panas. Saya bilang sama suster, saya mau itu. Itu roti gambang masih panas. Saya mau beli. Mana Pak roti gambang? Nggak ada roti gambang. Ini ruangan apa ICU ya? Iya. Suster nelfon saya terus. Ibu, Bapak memintain Holland Bakery, mau ini. Oke. Ibu mau mau makan somai. Bapak mau gado-gado, mau nasi padang, saya order dulu. Pas itu
Pas kamu di HD kamu makan nasi padang. Loh ini dapat dari mana? Udah gak kesabaran minta beliin sama suster dia. Padahal saya udah beliin. Jadi mau makan nggak apa-apa, dokter makan nggak apa-apa. Bapak kurang gizi. Makan banyak. Kurus saya. dia makan mulu. Panik, sempat begini panik. Saya kan seorang Ini jajan terus ya katanya, buah-buahan, jus segala macam. Dia request tapi boleh karena bagus kamu bisa makan, banyak tidurnya. Banyak yang tetangga-tetangga ya kamu itu yang susah makan. Iya. Kalau kamu makan karena kamu nggak ada masalah dengan yang Saya seorang chef. Kerjaan saya adalah mencicipi makanan, rasa makan. Tahu nggak apa yang terjadi? Ketika biusnya itu mulai reda, sensasi asin di lidah hilang. Jadi saya coba ngerasain pahit, asam, pahit, asam, hambar ya. Panik, Bo. Lemper yang paling enak se-Jakarta, Holland Bakery. Beli pahit kayak makan areng. Wah, Tapi habis. Restoran minta nasi padang sederhana. Udah dong, no doubt ya, rasanya pasti oke ya. Pas dimakan, pahit, Po. Wah, mulai. Terus nanya sama dokter Saraf yang bilang, dokter Pak, Eka. jujur Pak, saya ini kenapa? Ibu, Kok lidah saya nggak ada asinnya? Apa ya saya pengaruh sakit lah apa mungkin. bagaimana? Kan kerjaan saya akan merasakan ini, indera perasa. Iya Pak, sabar. Alhamdulillah, Allah kembalikan rasa Pelan-pelan asin dia itu. datang. Pelan-pelan sembuh, pelan-pelan balik. Kata dokter sabar, penyakit kamu ini kan berat, semua pelan-pelan. Otomatis kalau semuanya organnya bagus, semua akan membaik gitu loh. Itu otomatis gitu. Jadi pelan-pelan, take time gitu. Iya, sabar aja. Memang Ini tuh belahannya ini kan juga kan masih basah, nggak boleh banyak 3 bulan itu harus nggak boleh naik tangga, makanya harus tidur di bawah. Naik turun tangga, naik mobil tuh susah banget jalannya. bisa kasih tahu ya. Dikit aja. Dikit aja. Nih, Tuh, udah. Ya. Nggak boleh kena debu. tuh. Bah, berapa hari kita keluar? Katanya aku lihat ini namanya Victoria Scar. Victoria Scar tuh, di bawah aja perutnya ada. Gitu. Mantep ya, kayak jalan tol. Iya, Kayak jembatan ini, merah putih. Panjang. iya Masya Allah. Dan itu kalau dideketin bunyi klik klik klik. Kalau deketin, ada jam Rolex di sini. Ceklak, ceklik, begitu. Ya udah insya Allah Alhamdulillah, dijaga gitu ya. dikasih hidup kedua sama Allah. Wah, berterima kasih ya setiap malam, setiap saat. Ikuti sharing saya di Instagram saya ya, itu tentang bukan lebay, bukan berbagi apa sok-sok lebay, sok-sok baik. Ya, Ini pengalaman awareness hidup buat saya. kita tentang aorta itu kamu harus garis bawahi bahwa banyak orang yang masih awam, belum tahu apa itu diseksi aorta. Aorta itu tuh organ yang penting dari badan kita yang menghubungkan dari jantung ke seluruh organ dari atas ke bawah, ke atas, ya kan, kepala, ke terus ke ginjal, paru-paru, semua organ ke bawah. Banyak orang yang nggak menduga, oh sakitnya ini kok nggak sembuh-sembuh ya, kok berapa tahun-tahun setelah dicek aortanya ada yang robek. Karena simptomnya beda-beda, robeknya di mana gitu. Ada yang sakitnya dia dari bawah, dikiranya sakit apa, ternyata ujung-ujungnya aorta. Itu dokter yang bilang. Dulu katanya dokter, cuman dalam 1 tahun ketahuan cuma ada 1, ya kan? Dengan pengembangan pengetahuan, peralatan, dokter-dokter makin luas, teknologi makin dari sebulan jadi 1. Sekarang seminggu berapa kali, dan yang dioperasi banyak. Di rumah sakit Harapan kita aja seminggu 2 kali untuk diseksi aorta. Dan yang sakit untuk yang mau ngantri untuk dioperasi di situ ada 200 lebih. Artinya apa? Banyak banget sekarang. Jadi ya aorta itu harus kita jaga gitu Iya, kan. berita saya di detik.com, Jawa Post, Kompas itu ternyata menginspirasi orang untuk berani. Jadi beberapa pasien yang saya temui ketika saya dalam perawatan itu, Pak, Nanya. ini Pak kenalin suami saya. Suami saya akhirnya berani operasi karena lihat Bapak di tayangan TV tentang operasi jantung. Bapak kelihatannya sudah pasrah banget, sudah ya berserah gitu. Akhirnya suami saya berani loh Pak memutuskan untuk operasi. Terima kasih ya Pak gitu. Itu pasien dari Banten. Kemudian ada pasien dari Salatiga. Nelpon langsung banget bertanya Semarang, ya. Dari Semarang, dari Salatiga juga datang. Mereka takut katanya. Mereka takut. Tapi setelah kita ceritain, ibu jangan khawatir, jangan takut. Kalau ada apa-apa langsung ke rumah sakit, dicek.
insya Allah. Masalah biaya gimana gitu, alhamdulillah BPJS cover kita ya semuanya, masya Allah. Terima kasih sama BPJS juga. Terima kasih. Dari semua ini yang penting BPJS bro, jangan kau abaikan BPJS karena BPJS Bayar yang benar. membantu kita bayar yang benar. Kemudian penting nih karena kita nggak tahu kita sehat-sehat kayak kemarin saya sehat banget, tiba-tiba terus Iya, sakit. BPJS itu bukan mengcover kamu tidur sakit, tapi yang repot siapa? Keluarga, ya kan? Banyak loh, ada yang kemarin keluarga dia nggak punya asuransi, gelimpungan, yang sakit udah tidur aja. Coba, yang disuruh mau jual barang dia, jual rumah, jual mobil segala macam, Iya. kasihan. Nah itu makanya itu pentingnya mengasuransi sih. Gitu. Ikhtiar, intinya Iya. ikhtiar. Kita berikhtiar. Selain aja. itu ikhtiar, berdoa. Iya. Karena ajal itu sudah tertulis, tidak meleset, tidak maju, dan tidak mundur. Jadi sudah pasti ketika engkau menghadapi operasi dan memang belum ajal, ya alhamdulillah dikembalikan, dirijek istilahnya. Seperti saya, kok kau bisa hidup lagi, diberikan hidup kedua, masya Allah. Ya kan? Sekarang apa? Hatimu senang kan? Ya Allah, terima kasih kau jawab doa-doaku. Kau berikan aku hidup kedua karena kita punya Allah. Hashtag kita punya Allah. Hashtag kita punya Allah. Jadi buat teman-teman yang sesak napas, keringat dingin, Sakit kemudian sesak di sini, sesak di sini, mudah capek. tangan kiri sakit, tangan kanan sakit, kakinya sakit, Atau sembuh-sembuh, apa, sesak napas, ke dokter. segeralah periksakan ke dokter jantung supaya diketahui sakitnya apa. Dengan tepat, karena Ya. kadang takutnya salah diagnosa juga kitanya kalau Iya. nggak aware banget sama Sangat penyakit. manusiawi. Saya juga tadinya takut dengan meja operasi. Saya memilih jalan alternatif dan lain-lain. Ya, terima kasih buat teman-teman dari kalangan pengobatan alternatif yang sangat peduli saya karena mereka teman-teman saya juga. Tuh. Tapi perlu saya jelaskan bahwa Ada suatu penyakit ya. ada organ di dalam aorta saya yang memang jebol dan itu harus diganti, Bo. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada para tim dokter yang hebat, tim dokter yang profesional dari Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Itu bahasa Betawi. Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. PJN harapan kita, PJN harapan Dokter kita. Bagus Herlambang yang udah Dr. operasi Bagus kamu, Herlambang ya. Wah, luar Dokter biasa. Saraf, Dokter Eka, Dr. Dokter Eka. Kevin fisioterapi, Dokter bedah, ada beberapa dokter lagi yang Ada tapi itu yang Dr. familiar sama Dwita, kita. Iya, dia kebetulan Dokter Dwita yang masya Allah yang Masya Allah sepatunya fans. iya, berkilau-kilau. dokternya gaul-gaul, cantik-cantik Gaul-gaul. yang ganteng-ganteng. Keren banget. Tuh, terus Jadi aku menghimbau aja buat terima kasihnya. buat teman-teman Oke. ya. Kalau operasi jantung di Indonesia aja itu udah pada Nah. jago. Itu pesan juga dari para dokter. Gak usah keluar negeri mahal. Kenapa harus betar-betar pikiran ke luar negeri? Kita ini punya rumah sakit yang nggak kalah Terbaik. peralatannya, dokter-dokter yang lulusan luar negeri semua, pinter-pinter. Betul. Bahkan kita Internasional. tagline-nya itu adalah Asia gitu loh. Iya. Jadi semua merujuk ke sini. Insya Allah bagus. Jadi saya menganjurkan kalau punya sakit jantung nggak usah keluar negeri lagi. Iya. Pejabat-pejabat nih udah Memberi contoh yang harus baik ya. memberi contoh yang baik kepada masyarakat. Support kedokteran, support kemajuan kedokteran, knowledge-nya, kemudian untuk pendidikan, untuk kemajuan pengalaman dokter. Karena memang dokter Indonesia ini luar biasa. Terima kasih buat tim dokter Harapan Jantung kita. Terima kasih buat para netizen semua, sahabat-sahabat follower yang telah mendoakan saya. Luar biasa loh. Insya Allah. Doanya dapat merubah ini takdir loh, ya. Masya Allah. Terima kasih buat doa tulusnya. Kemudian yang saya tidak kenal menyumbangkan darah ya untuk kebutuhan operasi saya. 25 kantong darah, Bo. Banyak. Dan itu semua jadi saudara saya, Masya Allah. Terima kasih ya orang yang saya tidak kenal, orang yang saya kenal yang peduli dengan Sahabat-sahabat dengan semua, sahabat-sahabat, teman-teman semuanya. kajian, Masya teman-teman sekolah, teman-teman kerjaan. Allah gerakan hatinya untuk membantu apa yang dapat dia bantu dengan maksimal. Masya Allah. Iya, perhatian itu yang bikin kita jadi semangat. Semangat. Terutama gitu. saya yang mendampingi ya. Iya. Gitu. Terima kasih buat teman-teman sekalian, Insya Allah. Ya, tetap doakan saya minta keikhlasan dari teman-teman untuk mendoakan saya agar saya dapat sembuh kembali dan beraktivitas seperti sedia kala dan menjadi orang yang berguna untuk kehidupan dunia ini. Terima kasih sudah menyaksikan
testimoni dari Chef Haryo Pramu di Gede Cooking Rockers ini berserta istri saya Syahri Milana. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Hashtag kita punya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.